kesempatan ini, di webinar ini, saya akan membuat, lebih tepatnya merancang sebuah inkubator yang berfungsi untuk memanaskan sebuah telur agar bekerja sebagai alat penetas. Nah, jadi inkubator ini nantinya akan memerami sebuah telur sampai telur tersebut dapat ditetaskan dan bisa juga disebut mesin penetas telur. You are Nah, currently the only person in this conference. mesin penetas telur adalah sebuah alat bantu untuk menciptakan suatu kondisi atau lingkungan terbaik agar sebutir telur itu bisa dierami. Nah, fungsi mesin ini akan mengeluarkan alih peran seekor induk pada saat mengerami telur-telurnya secara alami. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas apa itu telur. Nah, telur itu adalah sebuah telur ayam. Telur yang digunakan pada inkubator ini. Nah, telur ini punya masa penetasan sekitar 21 hari. Nah, penggunaan inkubator ini juga dikarenakan induk ayam yang akan berhenti bertelur bila ia sedang merawat telurnya. Jadi, selama masa penetasan 21 hari itu, si induk itu bakal mengerami telurnya. Jadi, dia nggak bakal bertelur lagi. Nah, sehingga dengan digunakannya inkubator ini, induk ayam tidak perlu berhenti bertelur karena proses mengerami telurnya sudah dilakukan oleh inkubator. Nah, mesin pentas ini nanti bakal bisa menentaskan banyak telur dalam satu waktu dan bisa lebih diandalkan lah daripada si induknya sendiri. Karena kan induknya eh, bisa mengerami itu lebih dikit ya. Kalau bisa lihat cuman yang di bawah ayamnya doang. Nah, kalau inkubator itu tergantung oleh dimensi inkubatornya itu. Nah, kalau misalnya pas masa pengeraman kita nggak menggunakan inkubator, eh, dia artinya kan kita bakal kehilangan banyak potensi untuk mendapatkan anak-anak baru, anak-anak ayam yang baru, yang bisa ditetaskan menggunakan mesin penetas. Nah, kalau misalnya kita induknya itu setelah bertelur, kita ambil telur-telurnya untuk ditetaskan di mesin penetas atau di inkubator ini, insya Allah eh, kita bakal mendapat manfaat yang lebih banyak gitu. Karena kita bisa mendapat telur yang lebih banyak. Oke. Selanjutnya sebuah mesin inkubator untuk menetaskan telur itu didesain untuk bisa menciptakan lingkungan dan kondisi ideal yang menyerupai mirip dengan atmosfer si induknya pada saat proses pengeraman yang dilakukan induknya itu secara alami. Jadi atmosfer ini bisa tercipta karena didesain cara kerja mesin pentas telur itu dibuat sedemikian rupa untuk mirip banget sama si induknya itu. Nah, jadi apa saja eh, faktor-faktor yang buat si mesin inkubator ini atmosfernya bisa sama dengan si induk pada saat proses pengeraman. Nah, jadi ada 4 faktor. Pertama, distribusi temperatur. Nah, distribusi temperatur atau suhu ruangan, suhu pada ruangan inkubator itu sangat mempengaruhi. Nah, untuk ayam atau telur ayam biasanya 38,9 derajat Celcius atau 102 derajat Fahrenheit. Nah, kestabilan temperatur ini bisa dicapai dengan memanfaatkan sebuah alat pengatur suhu yang dipasang di dalam ruang inkubator. Kalau biasanya itu menggunakan termostat yang kerjanya itu secara otomatis. Nah, kalau di inkubator yang saya rencanakan ini, nanti akan menggunakan sensor DHT11 dan sebuah heater untuk memanasi ruangannya. Lalu faktor kedua itu kelembapan ruang inkubator. Nah, jadi ruang inkubator ini nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi kelembapannya. Soalnya permukaan cangkang itu memiliki pori-pori yang memudahkan keluar masuknya air dari atau ke dalam luar telur. Semua telur, baik yang diarami atau tidak itu secara perlahan itu akan mengering. Jadi air-air yang di dalam telur itu akan keluar. Nah, jumlah jumlah air ini yang keluar ini bakal menentukan tingkat kelembapan di ruang inkubator tersebut. Tingkat kelembapan yang rendah
atau terlalu kering bisa menyebabkan telur lebih cepat mengering tentunya jika dibandingkan dengan kelembapan yang lebih tinggi. Lalu untuk membuat ruang ini lebih lembab, itu bisa diperoleh dengan cara memasukkan sebuah wadah yang berisi air di dalam ruang inkubatornya. Lalu faktor ketiga itu jumlah pemutaran telur. Nah, jumlah pemutaran telur ini dilakukan dengan cara membolak-balik telur. Jadi pemutaran telur itu dilakukan untuk biar distribusi temperaturnya di cangkang telurnya itu lebih merata. Jadi panasnya itu nanti merata di seluruh cangkang telurnya. Nah, tujuan lainnya itu biar si embrio telur ini nggak menempel sama cangkangnya. Karena kalau menempel terus menetas, bisa-bisa anaknya itu nanti cacat. Nah, semakin sering diputar telurnya, maka hasil yang dihasilkan akan semakin baik. Lalu keempat itu ventilasi. Nah, ventilasi ini sebenarnya sangat erat kaitannya sama si kelembapan ruang inkubator. Kita memberikan wadah air di dalam ruang inkubator biar telurnya lebih lembab. Nah, kalau ventilasi ini dibuat agar si telur itu nggak terlalu lembab. Jadi merata gitu kelembapannya. Di tengah-tengah, nggak terlalu lembab, nggak terlalu kering. Tuh. Oke, selanjutnya setelah slide ini saya akan menjelaskan apa saja alat-alat yang digunakan untuk inkubator yang saya rancang ini. Pertama, saya menggunakan DHT11, sensor suhu DHT11. Nah, sensor ini merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara sekaligus yang di dalamnya terdapat termistor tipe NTC, negatif temperature coefficient. NTC ini untuk mengukur suhu. Lalu sebuah sensor kelembapan dengan karakteristik resistif terhadap perubahan kadar air di udara, serta di dalamnya itu terdapat chip yang bisa melakukan konversi dari analog ke digital dan mengeluarkan output dengan format single wire bidirectional atau kabel tunggal dua arah. Nah, jadi dari sensornya itu, dari NTC sama sensor kelembapan itu kan dia mengeluarkan sebuah sinyal analog. Nah, kalau sinyal analog itu kan maka perlu ADC. Nah, biasanya kalau sensor suhu seperti LM35 itu sinyal analognya itu disambungkan ke ADC di microcontroller unit. Kalau di Arduino Uno atau di Node MCU itu ada pin namanya pin A0. Nah, kalau di DHT11 ADC-nya itu udah termasuk di sensornya. Jadi di rangkaian di dalam sensornya ini dia udah ada edisinya. Jadi keluaran dari sensor ini udah digital. Nah, jadi di sensor ini terdapat 3 pin yaitu pertama VCC. VCC ini yang nanti terhubung dengan tegangan power pin 3,3 volt karena sensor DHT ini kebutuhan tegangannya itu cuma nyampe 3,3 sampai 5 volt. Jadi dia diberi 3,3 volt tuh masih bisa jalan. Nah, lalu ada pin data. Pin data ini nanti ya terhubung dengan pin digital GPIO atau input output di Node MCU atau di Arduino. Lalu ada pin ground yang pastinya terhubung dengan ground. Oke. Selanjutnya ini microcontroller unit yang saya gunakan untuk perancangan inkubator ini. Jadi Node MCU V3. Nah, Node MCU ini adalah sebuah platform open source dengan basisnya ESP8266 yang merupakan sebuah modul Wi-Fi yang dapat menghubungkan microcontroller dengan server dan dapat mentransfer data melalui jaringan Wi-Fi. Seperti pada Arduino umumnya, Node MCU juga menyediakan fitur seperti GPIO, PWM, ADC, dan lain sebagainya. Jadi pada sistem ini kita akan menggunakan Node MCU sebagai microcontroller untuk mengatur data dari sensor dan mentransfer data tersebut sampai ke server Blink dan sampai nantinya ditampilkan di aplikasi Blinknya. Nah, jadi di Node MCU ini terdapat 30 pin. Jadi
seperti di slide ditampilkan ini pin-pinnya. Kalian bisa mencari di Google Node MCU pinout, nanti akan keluar gambar seperti ini. Jadi spesifikasinya, jadi Node MCU itu terdapat 7 jenis pin. Jadi pertama ada pin power, yaitu ada 4 jenis. Pertama pin micro USB. Pin micro USB ini itu pin power seperti pin 3,3 volt, tetapi nilai tegangannya itu akan sama dengan nilai tegangan yang kita colokkan di micro USB. Oke. Jadi, misalnya ini pin USB. Nah, jadi nilai tegangannya ini akan sama kayak yang dicolokin ke pin micro USB ini atau USB ini lah. Jadi misalnya kita hubungin micro USB ini dengan adapter 5 volt, maka di USB ini nilai tegangannya akan sebesar 5 volt juga. Lalu ada pin 3,3 volt yang pastinya dia untuk memberi power tegangan sebesar 3,3 volt. Lalu ground untuk ground, dan VIN. VIN ini untuk power supply eksternal. Mirip-mirip seperti micro USB. Lalu kedua ada pin control pins. Nah, control pin ini ada 2 jenis. Jadi ada EN atau enable sama reset. Nah, pin ini sama fungsinya kayak reset di microcontroller itu. Jadi kan ini ada tombol reset. Nah, fungsinya itu sama persis untuk yang reset. Lalu ketiga ada pin analog. Pin analog ini namanya A0. Nah, pin analog ini digunakan untuk mengukur tegangan dari 0 sampai 3,3 volt. Nah, jadi yang masuk ke pin ini itu resolusinya 0 sampai 3,3 volt. Dan di pin tersebut juga ada edisinya. Jadi data yang kita dapatkan dari pin itu nantinya bila kita ambil di Arduino itu akan berupa digital karena sudah dirubah dengan edisinya. Lalu keempat ada pin GPIO. Nah, kalau GPIO ini tentu saja pin input output digital. Kalau di Node MCU itu ada 16. Seperti yang terlihat di gambar slide ini. Lalu kelima itu ada pin SPI. Nah, SPI ini terdiri dari pin SD1, CMD, SD0, sama clock. Nah, ini digunakan untuk komunikasi SPI. Lalu UART pins, ini ada 2 pinnya. Ada 4, sorry. Jadi ada TXRX0, TXRX, dan TXRX2. Ini digunakan untuk komunikasi serial antar microcontroller biasanya. Lalu terakhir ada pin I2C, I2C. Nah, pin I2C ini tentunya pin yang digunakan untuk komunikasi I2C. Biasanya digunain buat sensor. Lalu selanjutnya kita juga menggunakan relay. Nah, relay ini adalah sebuah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari 2 bagian utama, yakni elektromagnet dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar atau switch. Nah, kedua bagian utama ini terdapat di dalam relay ini. Relay ini yang kotak ini, yang kotak biru. Lalu relay sendiri itu terdiri dari 4 komponen dasar. Pertama ada elektromagnet, coil, armature, switch, kontak point, dan springnya. Nah, lebih gampangnya itu di gambar yang sebelah kanan nih. Jadi ini elektromagnet coilnya, lalu ini armature switchnya, kontak pinnya. Jadi nanti yang bergerak-gerak itu buat switchnya. Terus armature dan spring. Terus terdapat 2 kontak point pada relay. Jadi pertama itu ada normally close. Normally close itu yang kondisi awal sebelum dijalankan relay itu udah berada di posisi close. Ini seperti yang ditampilkan di
ini pin C dan pin A ini. Jadi dia belum dinyalain, dia udah close. Jadi kalau misalnya disambungin ke LED, itu nanti dia bakal nyala karena udah tersambung. Dan kedua ada normally open, itu yang kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi terbuka atau open. Ini seperti yang di pin C dan B, dia kan terbuka. Jadi dia kalau nggak dinyalain relay, dia bakal terbuka terus, nggak akan mengalirkan listrik. Nah, pada sistem ini relay akan digunakan, relay yang digunakan adalah relay SPDT atau single pull double throw. Nah, single pull double throw itu seperti yang gambar di kanan nih, lambangnya. Jadi SPDT ini memiliki 5 terminal. Jadi 3 terminal untuk saklar C atau pin CA dan B ini. Lalu 2 terminal lagi untuk coil yang di bawahnya. Oke, yang selanjutnya itu alat yang digunakan adalah logic shifter. Nah, alat ini nih digunakan karena pada Node MCU kan tadi power outputnya cuma sampai 3,3 volt ya. Di pin GPIO-nya juga sampai 3,3 volt juga. Jadi digunakan logic shifter ini biar si relay yang membutuhkan 5 volt tadi bisa jalan gitu. Nah, logic shifter ini digunakan dengan cara menghubungkan pin yang LV ini ke tegangan rendah atau low voltage ya ini. Kalau di rangkaian kita itu di 3,3 volt. Lalu LV1 ini ke GPIO-nya. Kalau untuk relay itu ke D1 yang kita gunakan. Lalu pin HV ini high voltage ini ke 5 volt. Nah, 5 volt ini tadi kan yang bisa dapat 5 volt itu di VUSB-nya. Jadi ini terhubung dengan VUSB. Dan HV1 ini ke relay-nya. Jadi ini sebagai pengganti GPIO-nya gitu. Tapi dia bakal ngikutin si LV1 juga. Lalu tentu saja ground ke ground Node MCU-nya. Lalu selanjutnya itu aktuator. Nah, untuk aktuator dari sistem ini adalah sebuah pemanas. Yang sebelah kiri ini heater air, dan sebelah kanan ini lampu pijar. Karena lampu pijar kan juga mengeluarkan panas ya. Nah, pada awalnya itu saya menggunakan heater. Kenapa? Karena saya mikirnya itu heater itu yang ngubah panas itu cepat. Jadi biar nyampe set point itu bakal lebih cepat. Tetapi karena dia terlalu panas, malah jadinya itu terjadi overshoot yang sangat tinggi. Jadi pas dinyalain, misalnya set pointnya di set 39 derajat Celcius. Nah, mungkin digambar ya. Misalnya ini set pointnya 39, terus ini suhunya. Nah, kalau sama si heater ini, nanti dia bakal tinggi sampai 50 derajat, baru dia mati, turun. Dia sebenarnya udah mati di sini, tapi karena si heater ini masih panas, dia tetap naik suhunya. Sampai 50 derajat, dia turun lagi. Terus ini naik lagi. Overshootnya terlalu tinggi, sangat tidak baik buat sistem. Maka dari itu, saya menggunakan lampu pijar, biar suhunya itu walaupun nggak terlalu cepat naiknya, tapi dia ini nggak terlalu panas. Jadi pas udah nyampe set point, dia langsung mati. Terus lampu pijar juga kan nggak terlalu panas, jadi dia langsung turun suhunya. Ntar lama-kelamaan bakal ngikutin si set point-nya. Gitu. Oke, lanjut. Jadi sekarang lanjut ke sistem kontrol dari inkubator ini. Nah, sistem kontrol yang digunakan itu sistem kontrol on-off atau bang-bang. Nah, sistem kontrol ini adalah sebuah jenis sistem kontrol yang secara mekanis atau elektronik caranya hanya menyalakan atau mematikan si aktuatornya. Nah, aktuator tadi si heaternya.
ketika targetnya, set point itu yang diinginkan udah tercapai. Nah, sistem kontrol ini juga dikenal sebagai pengontrol bang-bang, terus two-step controller, on-off controller, atau hysteresis controller. Sistem kontrol ini digunakan di banyak jenis sistem kontrol, biasanya di sistem kontrol rumah, dan ICS atau Industrial Control System. Nah, salah satu contoh sistem kontrol on-off ini yang sangat sering kita lihat itu di AC yang non-inverter. Jadi kalau AC non-inverter kan dia pas set, misalnya di set di remote-nya 27 derajat, ya ketika udah 27 derajat maka dia turun, naik, turun, nyala, mati. Gitu. Sistemnya kurang lebih seperti itu sih. Nah, jadi untuk blok diagram kontrolnya itu seperti yang digambarkan di slide. Jadi dia ini kontrolnya, on off controller di sini. Kalau di inkubator kita ini on off controlnya itu di node MCU-nya. Di microcontroller unit ya biasanya on off controlnya. Nah, lalu dia akan mengatur si relay-nya. Nah, relay ini yang menjalankan heater-nya atau aktuatornya. Jadi heater sistemnya itu dia cuma relay, heater, terus temperatur suhu, sensor suhu. Nah, sensor suhu ini digunakan buat feedback dari si suhu heaternya. Jadi nanti suhu yang dapat itu bisa dideteksi errornya berapa sama si on off control. Nah, nanti dia bakal ngatur si suhu ini udah melebihi set point atau belum. Kalau udah melebihi, dia bakal mematikan si relay yang otomatis mematikan heaternya. Kalau misalnya di bawah set point, dia bakal menyalakan heaternya. Menyalakan relaynya yang otomatis menyalakan heaternya juga. Gitu. Lanjut. Nah, ini untuk grafik sistem kontrol inkubator yang ditargetkan oleh saya. Jadi sensor suhunya itu yang di atas. Nah, yang biru ini itu referensi atau set point-nya. Lalu yang merah ini aktualnya. Jadi si suhu ruangannya itu nanti gimana sih? Nah, jadi nanti kan ketika heater nyala, ketika suhunya di bawah set point-nya di sini 39, dia kan bakal menyalakan heater. Nah, ketika udah melewati set point, dia bakal mati. Maka suhunya turun. Nah, lalu ketika di bawah set point, dia bakal menyalakan heater lagi. Ketika melewati, dia bakal turun. Jadi yang bagus itu grafiknya seperti ini. Rata di set point-nya. Naik turun di set point-nya. Dan errornya itu, overshoot-nya ini tidak terlalu jauh. Nah, lalu yang bawah ini grafik kontrol dari relay-nya atau aktuatornya. Jadi ketika awal dinyalakan itu dia pasti akan menyalakan si relay itu agak lama. Soalnya kan dari suhu awal itu biasanya di bawah dari set point-nya, di bawah agak jauh. Makanya dia nyalakannya agak lama sampai melewati set point. Nah, baru dia matikan aktuatornya. Nah, ketika udah di set point suhunya, dia nanti nyalanya akan sebentar doang. Jadi dia bakal nyala mati. Nyala bentar mati. Terus ketika udah turun, nyala bentar mati. Nah, selanjutnya itu rangkaian sistem. Nah, di rangkaian sistem elektronikanya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini node MCU, dia terhubung dengan DHT11 itu dengan pin D2 untuk datanya. Lalu tegangan di DHT11 itu disuplai dengan 3,3 volt. Terus groundnya terhubung dengan ground juga. Lalu yang sebelah sini, ini logic shifter. Dia tentu saja low voltage-nya terhubung dengan 3,3 volt. Lalu ini pin A3 atau L3 harusnya.
Kalau di logic shifter aslinya, dia terhubung dengan pin GPIO D1. Lalu ground, tentu saja ground terhubung dengan ground. Kemudian ini high voltage, pin high voltage ini terhubung dengan VUSB karena butuh 5 volt. Dan terhubung juga dengan tegangan V inputnya relay. Bukan V input, VCC-nya si relay. Nah, lalu untuk input relay-nya dia terhubung dengan B3. Harusnya sih H3 ya ini. Karena dia terhubung dengan GPIO-nya. Lalu untuk heaternya, lampunya, lampu pijarnya dia jadi nanti kabel itu diputus di tengah-tengah dan disambungkan ke relay. Biar itu relay itu bekerja sebagai switch buat untuk menyala dan mematikan si heaternya. Dan si heater ini juga disuplai oleh 220 volt AC atau listrik dinding. Nah, untuk supply-nya itu, jadi nanti kita menggunakan 2 supply. Pertama untuk si heaternya dan untuk si node MCU-nya. Nah, node MCU ini nantinya akan terhubung dengan listrik dinding juga, tapi dia lewat adapter 5 volt biar tegangannya 5 volt. Selanjutnya diagram blok sistemnya. Nah, jadi diagram bloknya ini kurang lebih seperti ini. Jadi node MCU disuplai oleh 5 volt DC, terus mendapat input dari DHT11, dan dia outputnya itu relay untuk menjalankan si heaternya. Nah, heater ini disuplai oleh 220 volt AC. Lalu dari node MCU, dia juga bisa memberi output melalui jaringan WiFi untuk terhubung dengan Blink servernya. Nah, dari Blink server ini nanti dia akan mengatur dashboardnya si aplikasi Blinknya. Oke, selanjutnya ke algoritma pemrograman sistemnya. Nah, jadi di bagian pertama yang ini untuk mendefinisikan ID, terus nama device-nya, sama token yang dibutuhkan si Blink-nya. Nah, untuk kode ini didapatkan dari aplikasi Blink-nya. Jadi ketika pertama itu kita men-setup dulu di aplikasi Blink-nya untuk menentukan namanya, terus kita menggunakan device apa, SP8266 atau Node MCU atau SP32, lalu kita mengatur WiFi yang terhubung apa. Nah, nanti akan dapat template-nya. Nah, template ini yang atas ini. Lalu ini untuk library yang digunakan oleh ESP8266. Sama library Blink-nya juga. Lalu char out ini untuk merubah si token ini menjadi karakter. Lalu SSID dan password. Ini SSID dan password ini nama WiFi yang digunakan oleh si Node MCU nantinya. Nah, ini untuk nama WiFi-nya, ini password-nya. Ini diatur sesuai WiFi yang ingin kita hubungi. Lalu ini Blink timer, ini untuk mengaktifkan timer Blink-nya. Lalu ini untuk inisialisasi sensor suhu DHT11-nya. Jadi yang pertama kita menggunakan library dht.h. Itu library-nya bisa di-download dulu di aplikasi Arduino-nya. Lalu ini untuk mendefinisikan pin yang digunakan oleh sensor DHT. Lalu ini tipe DHT yang digunakan. Karena tipe DHT kan ada DHT 20, DHT 12 kalau usah, dan DHT 22. Lalu ini untuk variabel yang nantinya digunakan di pemrograman ini. Nah, kenapa ditaruh di sini variabelnya? Karena variabel ini digunakan biar sifatnya tuh global. Jadi nanti digunakan di fungsi manapun dia bakal bisa kepanggil. Lalu ini untuk inisialisasi set point-nya. Jadi set point-nya itu di set awal 38,9 derajat. Lalu ini untuk inisialisasi relay-nya di pin D1.
Nah, kalau di NodeMCU ini harus didefinisikannya D1, nggak bisa 1. Kalau di Arduino Uno kan biasanya 1. 1 itu udah pin digital 1 D1. Nah, kalau di NodeMCU ini harus ada D-nya. Lalu lanjut ke Blink Write. Ini untuk mengatur set point-nya. Nah, mengatur set point itu nanti di aplikasi Blink-nya. Jadi di aplikasi Blink-nya itu kita menggunakan widget slider buat mengatur si set point-nya. Kurang lebih nanti gambarnya bakal seperti ini slidernya. Nanti bisa digeser buat suhunya. Kalau digeser kanan nanti suhunya bakal naik, kalau digeser kiri suhunya bakal turun. Nah, untuk pemrogramannya pertama kita mendefinisikan variabel value untuk nilai buat virtual pin 5 yang ada di dashboardnya. Nah, terus parameter asfloat. Jadi ini kan ini kita menggunakan slider. Nah, ketika kita menggeser slidernya kan akan dapat nilai si suhunya. Nah, untuk mengambil nilainya itu kita menggunakan param asfloat ini. Parameter asfloat. Float itu tipe variabelnya. Lalu update state, ketika kita menggeser slidernya, otomatis kita juga merubah nilai si virtual pin 5-nya kan. Jadi nilai virtual pin 5 itu bakal mengikuti nilai si value yang di atas tadi. Lalu yang selanjutnya itu set point-nya. Set point-nya juga berubah mengikuti nilai si value-nya itu. Lalu ini ada fungsi detik, my timer event. Nah, fungsi detik ini nantinya buat menampilkan sebenarnya si Node MCU ini udah berjalan selama berapa detik sih. Gitu. Kita menggunakan milis. Nah, pin V2 ini adalah pin yang digunakan untuk menampilkan detik di dashboardnya nanti. Lalu ini fungsi untuk membaca temperatur dari DHT11. Nah, karena kita menggunakan library DHT11, jadi kita tinggal manggil aja. Ini buat memanggil sensornya kelembapannya berapa, lalu ini untuk mengambil temperatur di Celsiusnya berapa, dan ini untuk temperatur di Fahrenheit-nya. Nah, lalu nanti kita akan nge-write virtual pin 4 dengan nilai temsi. Temsi ini kan tadi nilai suhu Celsiusnya yang didapatkan oleh DHT11. Jadi nanti dia nge-write si V4 ini. Nah, ini untuk void setup-nya. Void setup ini pertama ini serial yang menggunakan serial 9600, lalu pin mode-nya sama LED built-in, jadi LED yang ada di Node MC-nya itu kita gunakan sebagai output. Nantinya pin LED built-in ini akan melihatkan apakah relay-nya nyala atau mati. Lalu kita juga ada output relay. Terus, nah ini menginisialisasi relay-nya itu bakal nyala. Jadi di awal Node MCU itu pas nyala dia bakal menyalakan relay-nya. Kenapa low? Kok nyala low? Nah, jadi relay yang digunakan ini aktif low. Kan dia pas dikasih sinyal low, dia bakal nyala. Jadi agak kebalik gitu. Lalu ini DHT begin untuk proses awal si DHT-nya. Jadi kalau mau menggunakan DHT itu harus menggunakan DHT.begin. Lalu ini blink begin, ini untuk menyalakan si blinknya. Nanti si variabel tadi, variabel tokennya, terus SSID, token, SSID sama passwordnya bakal masuk ke sini. Lalu time set interval. Nah, time set interval ini untuk memanggil si fungsi yang dipanggil. Kalau di sini my timer event, fungsi detik tadi, jadi dia bakal dipanggil setiap 1 detik. Nah, kalau baca temperatur di yang bawahnya dia dipanggil selama 2 detik
Kenapa 2 detik? Jadi DHT11 itu dia bakal mendeteksi suhu ruangannya itu tiap 2 detik. Jadi kalaupun kita panggil tiap 1 detik, dia nilainya bakal sama tiap 2 detik. Gitu. Lalu selanjutnya void loop. Nah, void loop ini adalah program intinya, program on-off control tadi. Jadi ini blink run sama timer run ini buat jalanin si blinknya. Nah, untuk on-off controlnya itu di sini intinya. Jadi ketika temperaturnya udah di atas set point, dia bakal mematikan si LED built-in, di mana ini buat indikasi si relay berarti sedang mati. Nah, dia juga mematikan si relay. Ingat tadi relay itu active flow, jadi dikasih high dia mati. Nah, otomatis ketika kita mematikan relay-nya, berarti kita mematikan heater-nya juga. Oh iya, belum dijelaskan tadi LED built-in pada node MCU juga active flow. Lalu dia nge-write virtual pin 6. Virtual pin 6 ini indikator di aplikasinya. Indikator buat relay-nya. Nah, karena indikator ini nyala matinya 01, jadi dia diberi nilai 0 buat mematikan si LED pada dashboardnya. Lalu kalau temperaturnya tidak di atas set point, dia bakal menyalakan si LED built-in-nya, menyalakan relay yang otomatis menyalakan heater dan menyalakan virtual pin 6. Bukan menyalakan sih, memberi sinyal 1 ke virtual pin 6 biar LED di dashboardnya itu nyala. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem IoT di inkubator ini. Nah, jadi yang saya gunakan itu Blink IoT. Nah, Blink itu adalah sebuah IoT platform untuk iOS atau Android, dan sekarang juga bisa untuk PC. Digunakan untuk mengontrol Arduino, Raspberry Pi, dan Node MCU menggunakan jaringan Wi-Fi. Nah, Blink IoT ini diaplikasikan untuk membuat human interface dengan terhubung langsung dengan addressnya sesuai pada widget yang tersedia. Nah, widget-widget ini yang kita gunakan seperti slider yang saya contohkan tadi. Nah, Blink dirancang untuk Internet of Things agar dapat mengontrol hardware dari jarak jauh dan dapat menampilkan data sensor, terus dapat menyimpan datanya, terus bisa juga memvisualisasikannya dan melakukan banyak hal keren lainnya. Nah, di Blink ini ada 3 komponen utama. Pertama, Blink App, aplikasi Blinknya. Nah, Blink App ini memungkinkan para user untuk membuat interface yang keren untuk proyeknya, yang dibuat untuk menggunakan berbagai widget seperti slider tadi yang disediakan oleh Blink IoT itu sendiri. Lalu Blink Server itu bertanggung jawab atas semua komunikasi dari smartphone-nya ke Blink-nya, sama dari hardware ke Blink-nya juga. Nah, server ini kita bisa menggunakan Blink Cloud yang disediakan oleh si Blink-nya. Atau kita juga bisa menggunakan server pribadi secara lokal dengan membuat server sendiri. Nah, lalu ada Blink Libraries. Nah, Blink Libraries ini yang membuat si hardware itu bisa berkomunikasi dengan server Blink-nya dan memproses semua perintah yang ada di microcontroller-nya. Selanjutnya, nah ini tampilan aplikasi Blink di PC. Nah, jadi ini untuk mengatur si data stream-nya. Data stream itu tadi buat ngatur pin-pin, virtual pin lebih tepatnya. Virtual pin yang digunakan pada Blink-nya. Jadi pertama itu second. Nah, second ini kan menggunakan virtual pin 2. Jadi untuk data stream ini atau virtual pin ini itu buat apa ya? Buat nanti itu menampilkan data-data di dashboard-nya. Lalu saya juga menggunakan virtual pin 5 untuk mengatur set point dan juga menampilkan set point tentunya. Dan virtual pin 4 untuk mengatur suhu. Menampilkan nilai suhu. Lalu virtual pin 6 itu untuk menampilkan
si relaynya nyala atau mati. Dan virtual pin 3 untuk menampilkan humidity. Oke, lanjut. Nah, ini pengaturan dashboardnya. Jadi bisa menggunakan gauge untuk suhu. Saya menggunakan gauge di sini buat memperlihatkan suhunya berapa derajat. Terus ini untuk menampilkan humidity. Nah, relay ini menggunakan LED yang sebelah sini. LED. Jadi dia kalau LED itu nilainya harus 0 atau 1 ya. Jadi kalau 0 mati, kalau 1 dia nyala. Nah, uptime ini untuk menampilkan nilai detiknya, berapa detik si NodeMCU udah jalan. Lalu set point di sini menggunakan slider yang ini. Jadi dia bisa digeser-geser nanti buat ngatur set pointnya. Dan terakhir ada chart buat biar kita bisa melihat si grafik suhunya. Jadi dia apakah nanti kita dari chart ini bisa mengidentifikasi apakah si suhu ini udah udah sesuai sama grafik on off control atau belum. Nah, dari hasil dashboard tadi ini hasilnya. Jadi pas udah nyalain nanti kayak gini, pas udah dinyalain NodeMCU-nya. Nah, bisa dilihat chartnya itu kan udah dia malah lebih perfect daripada grafik yang diinginkan tadi, lebih lurus di set point-nya. Ini suhunya, bukan set point-nya. Nah, ini terlihat juga suhunya 38,6 derajat pada saat ini dinyalakan. Terus ini humidity-nya 50% atau 50% kelembapan. Sini set point-nya ini bisa digeser-geser. Tapi karena kita pakai telur ayam, jadi set point itu di set 38,9 derajat. Nah, tentu saja Blink IoT ini dashboard-nya bisa diatur di Android juga. Kurang lebih sebenarnya sama aturannya seperti ini. Jadi ada humidity, ada indikator relaynya, ada gauge suhunya untuk melihat nilai suhunya, terus ada slider set point-nya, terus ada chart-nya juga. Hasilnya juga kurang lebih sama. Nah, lalu hasil perakitan itu seperti ini. Ini rangkaian utamanya. Jadi NodeMCU, ini logic shifter ditaruh di sini. Terus ini LM35 sebenarnya nggak dipakai. Ini karena sebelumnya saya menggunakan LM35. Nah, nanti akan saya jelaskan hasilnya menggunakan LM35 itu kayak gimana. Nah, lalu ini DHT11. Nah, untuk relaynya dia terhubung ke pin header yang di sebelah logic shifter ini. Nah, dia terhubungnya pakai kabel jumper. Nah, lalu relay ini menghubungkan si listrik dinding dengan lampu pijarnya. Nah, dilihat juga ini NodeMCU terhubung dengan kabel USB. Untuk demonya seperti ini. Nah, dia ketika 39 derajat di atas set point dia bakal mati lampunya. Ketika di bawah set point dia nyala. Gitu. Nah, ini grafiknya juga seperti ini. Ini sangat perfect sekali grafiknya. Mungkin ini karena sensor DHT itu kurang sensitif ya. Kalau menggunakan LM35 itu agak beda. Jadi dia ada kurangnya juga. Kalau saya rasa sih lebih akurat menggunakan LM35. Tapi LM35 nggak enaknya itu dia nggak ada sensor kelembapannya. Makanya saya menggunakan DHT11 karena ini kan buat inkubator. Nah, inkubator ini nanti telurnya ditaruh di sebelah sini. Lalu ini bisa buat telur juga atau buat wadah air biar lembab. Gitu. Oke. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin bila ada yang ingin ditanyakan bisa lewat kolom chat atau bisa open mic.
Baik, bila tidak ada pertanyaan, mungkin sesi diskusi ini bisa ditutup dan terima kasih untuk semuanya yang telah hadir pada webinar tentang inkubator ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. You are currently the only person in